sampah ini kebetulan saya bilang penggiat ya, penggiat sampah. Jadi saya bantu-bantu Pak Bibin. Waktu itu yang pertama yang mempelopori si Pak Bibin gitu. Nah, apa yang kita lakukan itu sebetulnya kalau dibilang tadi teori enggak 100% juga ya. Karena kita sebetulnya ya apa yang bisa kita lakukanlah secara bertahap gitu. Jadi kalau dibilang sekarang ini udah bagus ya enggak juga ya. Cuman kemarin ini ada dari lingkungan hidup datang katanya kita dapat angka 8 katanya. Wah ini angkanya udah 8 nih katanya. Oh iya dah, terima kasih ya gitu kan ya. Tapi sebetulnya masih banyak yang harus diperbaiki karena ya kami ini kan volunteer ya, kerja di sini kan semuanya volunteer ya, sukarela gitu kan. Jadi ya di samping pekerjaan masing-masing, ada yang ibu rumah tangga, saya masih ke kantor, masih Pak Bibin juga masih aktif gitu. Jadi semuanya sukarela. Nah, saya mau cerita aja apa yang kita lakukan ya Pak ya. Kalau kita tahu pengelolaan sampah umumnya kan dari rumah dikumpulin, diangkut, buang ke TPA. Jadi beban TPA itu makin lama kan makin besar Pak. Nah ini yang kayaknya sekarang jadi masalah. Saya nggak tahu di Lembata gimana, tapi di Jakarta itu yang namanya Bantar Gebang itu tahun ini itu sudah akan ditutup karena penuh. Gitu. Jadi itu masalah buat kita. Nah, sebagai kompleks kecil, TBI ini sebetulnya berusaha supaya kita nggak nambah persoalan itu. Targetnya sederhana Pak, sampah yang dibuang ke TPA itu lebih sedikit, itu aja dulu. Targetnya cuma itu. Nah, caranya gimana? Pada dasarnya pengelolaan sampah rumah tangga itu tanggung jawab kita. Ini harus ditanamkan ke semua orang. Kita jangan seenaknya aja bikin sampah terus brung kita buang, orang lain yang suruh ngurusin sampah kita. ini paling nggak bener nih gitu ya. Jadi pengelolaan sampah itu pada dasarnya tanggung jawab kita sendiri. Nah pengelolaannya prinsipnya harus dikelola dari rumah, dari sumbernya. Kalau sumbernya restoran ya dari restoran udah harus dikelola. Nggak bisa kita taruh di tempat pembuangan sementara lalu dikelola di situ. Itu di printer ada tuh Bu, di printer tuh ada Bu. Itu ada. Bapak kalau ininya nanti kita bisa kasih kayaknya. Bahannya sih nanti saya share. Bahannya nanti di-share aja. Oh iya. Ya jadi Bapak catat yang menurut Bapak perlu dicatat. Ya. Tapi kalau dari bahan ini, ya. Saya juga punya flash dan saya komentar. Nanti di WA ke Bapak, di WA nanti di WA ke Bapak. Hari gini Pak tenang Pak, segala gampang. Ya, nah di Tanjung Barat ini ada credo, ada slogannya yang udah kita buat, yaitu kita pilah, kita olah, lalu kita manfaatkan. Jadi sampah itu dipilah dari rumah, lalu kita olah di sini, lalu kita coba manfaatkan sebisa mungkin. Ya, saya rasa ini juga yang pengelolaan sampah yang paling benar ya. Kalau nggak bisa dimanfaatkan ya akhirnya jadi sampah lagi. Nah ini sifatnya bisa individu atau bisa komunal. Jadi saya dulu mengelola sendiri, bikin kompos sendiri, apa sendiri gitu. Tapi sekarang setelah TBI punya, ya sudah diserahkan aja ke TBI. Kita nggak usah repot di rumah, ya. Tapi kalau warganya itu rajin, misalnya kalau kayak di kampung-kampung itu banyak yang bikin individu Pak. Jadi di rumah masing-masing. Karena mungkin mereka nggak punya dana untuk membangun fasilitas yang cukup besar, gitu kan. Nggak apa-apa, sama aja. Atau komunal. Nah yang dilakukan TBI sekarang adalah komunal. Ya. Mungkin kalau di Lembata nanti melalui camat ya sekecamatan gitu ya Pak ya, dibuat gitu. Nggak perlu Lembata kabupaten ya. Kabupaten kan. Jadi mungkin kecamatan dulu, nanti kecamatan ini bisa niru ke lain-lain tempat ya. Sebelum pandemi saya bikin fasilitas yang sama, bikin rumah sampah di 8 desa Pak. Ya. 8 desa. Jadi di Lombok rumah sampah. Di Lombok, Bali, Lampung, sampai ke Batam, Pak. Gitu. Jadi itu satu desa aja, satu desa diajarin, dibikinin rumah sampah, nanti nular ke desa-desa yang lain. Gitu.
bisa dilakukan seperti itu. Asal sabar-sabar aja ngajarin. Ya, oke. Nah, ini prinsip yang kita sudah sering dengar ya, bahwa sampah itu perlu dikurangi, perlu dipakai lagi, tapi bisa juga diolah, recycle jadi barang lain. Tapi ini kata-kata Pak Bibin tadi nggak bunyi ya kalau untuk implementasi. Kalau kita taruh di misalnya di lembaga 3R gitu. Boro-boro Lembata Pak Jakarta ini. Jakarta 3R apa sih gitu kan? Ya. Terus Jadi reduce, reuse, recycle. Saya tes itu petugas kebersihan kami. Saya suruh sebut coba reduce, reuse, recycle gitu. Ngomongnya juga nggak bisa. Artinya lebih nggak ngerti lagi. Jadi terus apa nih dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Makanya kami kembali ke tadi pilah, olah, manfaatkan karena lebih memahami. Oh, saya harus pilah sampah. Nanti sampah akan diolah dan akan dimanfaatkan kan gitu. Timbang 3R, R apa gitu kan. Tapi barangkali kalau lihat dari bahan-bahan yang tersebar di mana-mana, 3R ya keluar Pak. Gitu. Tapi sebetulnya maksudnya pilah, olah, manfaatkan gitu loh sebetulnya maksudnya. Jadi slogan di setiap daerah mungkin bisa berbeda. Mungkin mereka punya bahasa daerah atau local wisdom lah istilahnya ya, kearifan lokal yang untuk melihat oh ternyata begini polanya. Kalau di kami kebetulan ya kita pilah, olah, manfaatkan karena kami udah bikin pengolahan tengahnya Pak. Manfaatkan itu bisa dalam pengolahan sendiri, bisa juga kita kasih orang lain untuk memanfaatkan. Ya, betul. Kira-kira gitu. Betul. Blok L15 itu. Bentar. Di leher aja Pak. Jadi L15 ini berarti blok L15. Jadi pasti L15 dia punya dua kayak begini. Iya. Nah, jadi satu sedang di sana, nanti ini tukar, nanti dicuci di sini, nanti bersih udah balik lagi bersih gitu. Terus Kan ada satu yang bersih, ada yang satu yang kotor. kita harus tukar karena itu mungkin di tempat lain nggak harus begitu. Cuman kita ngelihat karena ini rumah tangga seperti ini, kalau nggak kita kasih begini dia nggak mau ikut aturan kan gitu. Jadi kita atur logistiknya beres gitu. Nah ini adalah sampah yang tadi udah dikumpulin dari masing-masing rumah, udah di kombinasi seperti ini. Jadi kalau Bapak lihat ya, sampah-sampah ini sebenarnya yang mungkin tadi malam ini masih di meja makan ini, Pak. Jadi ini bukan masalah kotor, tapi kalau 3 hari lagi ini udah busuk semua. Iya. Makanya kita ambil cepat pagi-pagi itu supaya sampah-sampah ini tidak belum busuk gitu, Pak. Ini masih fresh, saya pegang-pegang juga nggak apa-apa. Jadi yang ini tadi di rumah tangga nih. Iya, di rumah tangga. Yang bersih udah simpan di sana. Ya, udah di sana. Ini hasil kumpulan nih, Pak. Ini udah dari berapa ember, ini udah dipilah-pilah lagi. Nah, ini dapatnya ini. Nah, ini kan tadi penjelasan Ibu Nani, setiap warga punya 2 ember nih. Ya, satu yang mungkin nanti ntar malam itu dia akan simpan, tapi tukar langsung. Jadi yang kotor, yang udah ada isi kita ambil, yang kosong kita kembalikan gitu. Jadi selalu di depan rumahnya ada yang bersih. Tukar begini, puter. Jadi kayak gas LPG itu, Pak. Isi ulang gitu kan. Itu petugas khusus yang ngurus. Enggak juga. Jadi kita kan emang ada yang VR itu, Pak, yang Bapak sebut apa tadi namanya yang keliling tuh. Motor 3 itu. Motor 3, nah, itu sama lah bentor lah sama. Ya. Itu nanti kita Dia pungut. Ya. Nah, dia pungut udah dalam bentuk ember paling Pak, satu rumah tangga tuh paling cuma segini, Pak. Sedikit. Tapi kalau yang punya industri rumah tangga, dia misalnya bikin jus atau apa ya bisa banyak itu. Tapi kebanyakan sedikit-sedikit, makanya embernya ada yang kecil, ada yang besar. Ya, kebanyakan yang kecil karena sedikit ini. Tapi yang sedikit ini kalau nggak dipilah, yang banyak jadi busuk semua. Orang jadi jijik lihat sampah. Gitu. Nah ini setelah ini udah dikumpul-kumpulin tadi udah mungkin di sebagian ada plastik sedikit kecampur itu udah dikeluarin. Ini sebentar lagi akan digiling. Ini akan digiling. Yang pilah ini petugas apa? Mereka dari petugas kami. Ini karena dari rumah udah dipilah, sebentar sampai sini kita periksa lagi. Gitu. Ya, diperiksa lagi. Kita kumpulin, ini udah dikumpulin supaya waktu meroses jadi gampang gitu. Kalau dari rumah tangga tuh masih cuma sedikit-sedikit gitu, Pak. Kadang masih ada plastiknya satu, kita keluarin gitu kan. Karena habis itu kan kita olah ini. Sebentar aja nih kerjaan ini, sebentar aja. Makanya udah selesai jam segini. Jadi 400 rumah tangga tuh cuma segini, Pak. Rumah saya kakak tuh sampahnya yang segini.
Tapi kalau ini nggak pilah segini Pak, seluruh sampahnya akan berantakan. Makanya kalau kita cepet pilah, sampah yang lain tuh masih bisa dimanfaatin karena nggak ikut busuk dan nggak jijik gitu. Nah udah, kemudian kita akan giling. Nah kita giling. Sebentar nih. Nah ini yang tadi dibilang apa minyak jelantah tuh kita Minyak dikasih jelantah. gini ya. Kita selalu. Jadi di dalam ember itu kalau mereka punya minyak jelantah dia taruh di tempat gini dimasukin ke apa ember tuh kita tinggal masukin aja. Nah setelah udah diolah, nah nanti jadinya Pak mana yang udah diisi. Nah jadi kayak gini Pak. Nah kayak gini nih Bapak cium aja baunya. Fermentasi Ya dia. Bapak cium. Baunya bau asam-asam tapi bukan kayak bau busuk. Itu hasil yang digiling. Iya, dimasukkan giling ke masuk sini kasih obat. Nanti kita lihat bioaktivator itu. Jadi kayak begini. Bapak cium aja nggak apa-apa. Oh tidak bau, Tidak baunya bau, bau asam Iya, asam-asam aja, iya. itu. Ini cuma bau begitu. Bungena ini. Coba cium apa? Tobil yang tidak taruh. Nggak ada Jadi bau. dia Nggak ada bau. Dan ini karena ditutup juga, ya lebih nggak bau lagi. Ini langsung diangkut ke toko peternakan maggot sama maggot, ditaruh begini setengah jam habis. Dan maggot tuh dari kecil sekali segini, nanti dalam 2 minggu udah segede gini Pak. itu dari lalat itu. Iya, dari BSF itu. Nanti Bapak kalau udah diantar Pak Alek ke yang biomagot, ada perusahaannya yang kita diambil dari sini, itu cepet sekali, makan 24 jam dia Pak. Dari segini itu makan ayam. Nah ayamnya itu dibeli lagi sama warga. Jadi kita beli makanan sampah kita sendiri. Iya. Kita nggak Sebenarnya. cari keluar lagi, kita punya sendiri. Iya, kita makan lagi sampah itu. Jadi ini, Bapak kan nggak ada, lihat, ini sini kan nggak ada lalat Pak. Mana tuh? Nggak ada lalat. Kita makan di tempat sampah nggak apa-apa. Nah udah, kita lanjut dulu Pak. Makan di tempat sampah nggak ada apa-apa karena memang Nggak ada masalah. ini Nah yang- ini komposnya Pak. komposnya. Nah Nanti- kita nanti- ceritain nanti. ke sini ya. Jadi Bagus ini. lucu ya. Satu perusahaan. Nggak ada baunya Pak. Ini kita beli bekas Pak, murah. Ini bikin perusahaan sendiri aja, manfaatkan masyarakat punya Nah. sampah, kita jadi Ceritain deh, kaya Pak. juga ini. Ceritain ceritanya. Nah ini adalah bak-bak untuk membuat ini Jadi yang apa? hasil dari sono, gilingan dari sono, Iya mas. sebagian ditaruh di tong dan sebagian kita campur di sini untuk bikin kompos. Oh sementara sebelumnya ini dedaunan sudah terkumpul di sini Udah nih. kita Oh, giling. kita giling. Jadi hasil sisa sampah tadi, Ya. sebagian setelah dipilah tadi, sebagian digiling, sebagian ke sini. Semua digiling. semua. Digiling semua. Iya. Setelah Tapi ada itu, yang 2/3 ke sini, sepertiganya ke sini. Oh, gitu. iya. Iya. Nah, Tapi itu kan Bapak lihat sendiri nggak busuk, kan itu belum busuk. iya. Jadi nggak ada yang jijik gitu, karena dia tinggal jalanin. Nah masuk ke dalam. Ya kalau udah Nah seperti ini Pak. Ini harus dibalik-balik memang nih kita agak-agak susah-susah gampang, tapi Iya. kita udah jalan ini masih ada aroma ya, tapi aroma bukan aroma busuk yang itu tadi ya. Iya. Nah ini tetap ada aromanya agak banyak dari tadi yang baru kita masukin tadi pagi. Oh iya. Nah ini udah apa? Udah campuran yang apa? Yang dari adukan yang Adukan digiling. giling. Ya itu ibaratnya makanan yang tadi malam masih di meja kita kan. Jadi itu makanan bukan busuk, itu bentuknya aja kayak sampah tapi sebenarnya masih fresh. Kurang dari- lebih 1 bulan. Jadi Yang ini? Iya, paling lama 1 bulan, paling cepat 2 minggu karena ada campurannya. Fermentasi ya? Iya, iya. Wow. Kemudian kita juga bikin yang POC ya. Mana Iya, POC mana? Ya, kita- Pupuk pupuk organik cair. Itu pernah jadi korupsi juga Pak di Sang Yang Seri itu. Orang bikin jual-jual POC itu Pak. Padahal sebenarnya buatnya mudah sekali. Ini dia. Ini tong POC Pak. Nanti airnya ini kali airnya keluar. di sini, ini airnya. Coba ambil deh apa? Ini hasilnya aja. Coba kita lihat. Nah, Ini udah berapa lama ya? Kurang lebih 1 bulan juga udah bisa. 1 bulan. Tidak, maksud saya masukin di sini sudah berapa minggu? Berapa hari? Dia bilang, 1 bulan tadi Pak. Tapi ditambah-tambah terus gitu Pak. Oh. Nanti tambah lagi. Kan tambah-tambah terus gitu kan. Betul, betul. Nah, karena nanti yang di bawah ini jadi air Pak. Yang ini nih, kalau udah sampai bawah jadi air Pak. Iya, dia Ini dia nih. dia kan lama di sini, Hmm, dia busuk tapi jadi air. Iya. Ini ditambah dengan Dengan apa itu M4 itu bukan. M4, M4. sama M4. molase, Molase. molase M4 sama ya itu aja. Hmm.
Nah, di sana banyak peternak, banyak petani yang kepengen dengan hasil fermentasi yang kayak begini, mereka sudah sering lakukan, tapi mereka belum mendapat edukasi tambahan yang mungkin lebih detail seperti ini. Sementara perlakuan terhadap kompos yang seperti ini mereka sudah biasa. Tapi untuk kebutuhan pupuk tanaman, ya. Sudah sampai cair juga ya Pak Camat? Sudah sampai cair juga, POC tetapi juga. nah mereka memang ada juga yang sudah mahir karena berpengalaman, mereka tahu seperti ini juga, nanti disiram tambah, tetapi tidak seberapa, mungkin kita bisa hitung dengan jari. Nah, kita di sana juga memang dinas teknis juga perlu paham tentang hal ini, Betul, supaya Bapak. bisa memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya petani yang mungkin hidup seharinya berpikir bagaimana tanaman saya ini bisa subur, maka dia berproses seperti kayak gini. Ini orang mau sekali, dia suka buat begini, karena dia membutuhkan sekali. Dan ini kan bisa dibilang ya muter aja Pak ya, muter aja dari sampah jadi pupuk jadi sampah gitu aja, muter aja gitu. Ini E4 nih. Ini enggak, ini apa nih? udah ini POC Pak, yang dari sini Pak. Oh, POC. Hasil dari sini. Iya. Betul. POC. Organik cair Pak. Wow. Ini kan yang Tetapi ini daun apa saja? Apa aja? Jadi daun yang bagus, yang basah, masih basah, terus sekarang campur buah-buah yang dari sono, buah melon, buah semangka, payak yang apa kita giling campur lagi di sini. Jadi, Waduh. Jadi sebetulnya proteinnya lebih banyak kandungannya. Di sana musim ini buah pepaya buang-buang. waduh sayang banget Pak. Orang masing-masing petani yang punya kebun punya pepaya yang memang bukan pepaya yang Bagus. bagus, tetapi memang pepaya rumah tangga yang biasa tumbuh sendiri. Iya. Dan itu banyak dibuang-buang. Kasih makan binatang, misalnya babi. Padahal dia adalah hasil fermentasi dengan dedaunan yang nanti jadi pupuk. Waduh. Kalau di petani, kurasa nggak diproses seperti ini ya. Karena sebetulnya di lahan di petani itu udah proses sendiri sebetulnya. Kalau ini kan kita proses karena lahannya kan nggak ada resapan semua. Kalau di petani sebetulnya kan udah jadi kompos semua. Sudah jadi kok ya, tinggal dia caranya gimana mengatur lahan yang ada untuk tapi tetap aja kalau tadi yang buah-buah busuk segala macam itu kalau langsung dibuang aja begitu ya udah nggak jadi apa-apa itu. Iya, mestinya nggak jadi apa-apa, tapi kalau kita olah lagi sedikit dia udah jadi ada manfaatnya dan terukur ya istilahnya ya. Iya. Bisa dipakai. Nah, wah. Jadi kami pelihara ini, kemudian kita bungkus jadi tadi yang di putih-putih itu, karung-karung itu yang dibeli oleh warga. Hasil itu yang dibeli dan oleh udah mulai warga. jual keluar juga pupuknya. Jadi ini ya, untuk ini sudah berapa minggu ini Pak? Ini sebulan. Sudah sebulanan. Ya, lama-lama yang hasilnya ini? Iya, ntar lama-lama dia kan mempes ini. Dia. Tambah lagi. Oh iya, jadi kalau dia sudah berkurang karena sudah ini resapan sudah ini keluar, dia tambah lagi daun ini. Iya. Misalnya daun ini juga masukin, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Waduh, bagus banget. Tapi nggak boleh basah banget. Harus Dia masih kering. Cemek-cemek gitu loh. Jadi ya tetap setengah-setengah lah. Jadi nggak boleh basah, airnya kandungannya ya harus feelingnya. Oke, ntar ini dibantu disiramin air, gitu. Bang, di demo dulu. Tapi ya petugas-petugas AMI ini dulu juga nggak ngerti apa-apa Pak. Karena menjalankan ini jadi ahli, padahal memang rencananya memang mereka ini bisa jadi penyuluh di mana-mana. Karena biasa. Nah itu dia. Ya, ini yang ngatur. Oh iya yang ngatur. Kita tenaganya, turun praktekin. Iya, akhirnya. Begini, jadi ya Akhirnya Mas Bibin juga bisa bertanya karena mereka lebih telaten karena setiap hari tahu ya. Saya juga nggak tahu dia. Pakai gini teori praktekin, kurang apa dibenahi selalu benahi. Jadi gimana ini? Ya kalau ini contohnya daun gini aja ya Pak ya. Iya. Jadi ini yang bagus itu yang masih basah ya. Masih baru. Ini air nih. Udah campur itu tadi. Oh, yang gilingan itu. POC. Jadi campur POC ini bisa juga. Hasil ini untuk apa nyampurin air juga bisa juga. Kalau kita pakai molase, pakai empas. Pertanyaan aku, yang ini pakai ini dipakai lagi ke situ lagi buat mancing. Makanya ini dipancing yang di dalam drum ini. Iya. Pakai ini dipancing.
Iya. Biar nanti dia resap, nanti dia mengalir. Iya, Ya. nggak boleh terlalu airnya banyak. Iya, nggak boleh. Iya, Jadi iya. biar ada upapan fungsinya itu aja untuk membusukkan. Iya. Ini udah fungsinya sebenarnya udah membusukkan. bakteri semua nih ya masuk ke sini. Bakteri baik ya. Terus habis ini nanti setelah ini baru masuk ke sini tambahin lagi gitu. Jadi ini untuk mancing aja, Pak. Dia pancing Iya. di sini, terus nanti ini diangkut bawa Bawa ke sini. tambah sini. Ah. Nanti ini kan cuma campuran sedikit aja, air campur molasanya apa tadi empatnya tuh sedikit aja gitu. Pakai ini juga bisa kan, pakai Iya, POC makanya juga bisa. juga. Jadi Iya. sebagian dari ini kita masukin campur air buat mancing yang baru taruh lagi di atasnya. Udah gitu. Jadi ini makin banyak. Makanya bisa berliter-liter itu POC-nya. Mantap. Bagus nih. Nah ini udah muntah-muntah nih tempatnya udah nggak cukup. Udah muntah-muntah. Karena banyak, karena apa? Daun satu jatuh diambil. Siapa suruh kan? Iya, seperti itu, betul. Jadi udah siap karung. Iya, Ini udah matang belum? Iya. Ini kalau terlalu basah kita keringkan dan kita uapkan seperti ini. Kalau Iya. terlalu kering ntar terus ada tambahan air seperti ini. Ini dedaunan kan? Iya, dedaunan semua. Murni, jadi murni daun. Belum dicampur sama sana ya? Yang Ini udah, Pak. oh udah campur ya? Oke. Jadi udah pengeluaran dari Oh udah output ya? Oke, oke. Tinggal nunggu pembungkusan. Saya merasa berdosa ketika di tempat kami ada tumpukan sampah yang kayak begini di musim hujan itu dedaunan hancur kayak gini. Ini diangkut dan dibuang. Baru aku ingat sekarang. Jadi Padahal ini rezeki ini kan? Ini Pak, mesin Pak, mungkin bisa Eh. dijelasin. Oh iya, ini untuk yang giling ini, giling daun. oh ini mesin giling Ya, daun. Jadi daun yang hijau itu nanti giling dulu sini. Jadi seperti ini kan? Oh daun yang ini daun Yang masih mentah kasar ini. nih, ya, Daun betul. mentah ini digiling. Giling. Jadi Digiling segini. dalam keadaan mentah baru dikeringkan. Enggak, jadi taruh di sini. Sebetulnya langsung Langsung masuk bisa, Ya, Pak? karena di sini full. Penuh. Jadi ngantri ini, Pak. Ngantri di sini. Tapi udah dalam kondisi kering begini. Nanti ini dicampur sama yang sana yang gilingan Berarti tadi. di daerah kami itu dedaunan banyak setiap hari orang potong. Emang banyak, Pak. Dulu juga kita nggak tahu segini. Tapi di DKI, Pak, daun begini, TPA nggak mau terima, Pak. Jadi daun, batang-batang pohon, Dia nggak mau terima. nggak ada yang mau terima. Alasannya? Ya pokoknya TPA tuh nggak mau terima daun, pokoknya potongan pohon apa nggak Oh, mau. dia hanya yang sampah Jadi- rumah tangga itu. Iya, jadi bingung nih taruh di mana. Dulu kan kita taruh di mana, ya itu loh masuk got, masuk apa jadi lumpur. Ya udah, jadi nggak kepake. Sekarang semua dipakai. Nah, jadi setelah satu lagi. Dulu ada yang itu, Pak, yang ini yang sudah setahun tuh. Iya, betul, ini. Nah, ini, Pak. Ini juga ajaib juga. Tadi Bapak udah lihat yang itu ya, Pak ya? Pak Camat ya. Iya, itu Nah, itu kan tadi kan masih padat ya. masih padat. Ini padat. Nah, setelah sekian lama kita Sekian lama ini kira-kira jadi kayak gini, Pak. ada setengah tahun. Jadi air saja. Habis dia ampas itu. Jadi tadinya kan 2 tong. Baunya ini bau Nih baunya kan hasil dari ya ini baru aku Fermented. coba lagi nih. Ini hasilnya belum tahu nih seperti apa nih ntar ini. jadi sudah nggak ada, Pak, ini. Ini sebenarnya pupuk ini pasti. Iya, ini sudah Pasti jadi udah pupuk. Karena hancur dari dedaunan ini Habis, tuna. iya. Cuman karena kita ada yang maggot ya, ambil sama maggot gitu, Pak. Mangkut yang Nah, tadi. iya, ini kita belum manfaatin nih, Makan kita baru tes aja. Maggot yang itu tadi. Iya, ini Padat jadi makanan maggot ini, Pak. Padat ini. Ya. Kalau sempat ke Biomac itu ya kita akan ketemu. Jadi kembali lagi ya, jadinya seperti ini. Tapi ini kalau kita biarin 6 bulan, jadi air Hancur, 100%. air. Ya. Jadi air 100% dan itu pasti bagus karena bakteri baik semua. Tapi ini yang produksi sampai ke hasil itu ya. Enggak, ini Ini- yang tadi, Ini ini kan langsung untuk- dibawa sama si Biomac, Pak. sama rekanan. Sama rekanan di sana buat makan maggot, langsung habis ini, Pak. Segini nih, Pak. Dituang begini. makan Yang jadi pakan 3 jam ini habis. yang jadi pakan ternak Iya, ini. jadi makanan maggot itu nanti jadi larva segini baru dikasih ke ternak, ke ayam, ke ikan nila segala macam. Udah jadi segini-segini, Pak, udah gede-gede. Dia makan ini dalam 2 minggu, Pak. Jadi lahir kecil-kecil itu dikasih gitu. Yang lalat itu. Lalat. Jadi lalat punya telur, telurnya netas dalam 2 minggu udah segini. Makan ini. Langsung tinggal ready to eat istilahnya, Pak. Iya, iya. Udah siap makan, udah terfermentasi jadi udah nggak bau. Nah, yang itu apa? Daun-daun kompos itu kita kemas seperti ini. Ini isinya kompos daun itu, Pak. Nah, Iya. ini buat media tanam orang-orang keluar. Dicampur dengan tanah. Ya, nanti dicampur Iya, sama iya. tanah jadi pupuk lah itu. Jadi kita giling tadi kan gilingnya 2 kali. Jadi kita menghasilkan
Permisi Mas. Kayaknya Pak Camat ngerti banget ya soal tanaman ya, Pak. Iya, saya. Bapak lulusan apa, Pak? Wah, Sekolah Bapak sekolah pertanian gitu iya, ya? kebetulan kemarin 4 tahun non job, terus hanya di kebun, urusin Bapak di kebun. kebun. Memang kebayang kebun ya? Ya, Iya, Bapak ngerti kebun saya makanya. petani memang. Oh gitu. Oh ini ya, ini dijual Iya, jual. satu. Ini segitu berapa kemarin? 20? 15. 15 sekarang. 15 ribuan ke warga. Warga juga ada yang keluar juga udah ya? Iya. Udah laku keluar. Udah ada. Ini bisa. Saya mau bawa contoh ya. pupuk Ambil aja, kompos. satu, Pak. Ambil aja. Silakan. Mungkin nggak perlu sebesar ini, tapi boleh juga Iya. kalau mau diangkut semua juga boleh. Ambil aja, Pak Camat bisa ambil, nggak masalah. Ringan, cukup. Ush, tapi mungkin sedikit kayak begini, nggak apa-apa. Sedih. Kalau gini kebesaran ntar di pesawat Besaran. lagi. Ini kecil ini sedikit. Mm-mm. Ini aja bawanya nggak apa-apa. Bisa ini udah. Bisa yang bungkusan ini enggak apa-apa. Enggak, kasih naik pesawat soalnya kembali ke NTT. pesawat, Beliau dari naik NTT. Oke, oke. Kalau itu lebih Dikemas dulu. Tetap ini kemasannya, tapi Dibungkus kecil aja ya. ini ada dedaunan toh. Iya, daun aja. Ya tadi itu Pak yang Iya. sama. Daun tadi. Udah itu aja. Kita halusin lagi tapi kita giling lagi sekali lagi supaya halus. Pak, maaf Pak. Oh, Ansel. Pansel. Tanggal Nah, ini 3. PMC belum Sorry, ini selesai. hari tanggal Sabtu tanggal 3. 3 kan? Oh sekarang Batang juga udah diambil orang udah ya. Gitu apa pabrik tahu ya. Jadi gede dah tuh. Pak, Yang Bapak kecil. di sini Pak, biar saya ngambil fotonya buat Bapak Camat. Oh, oke, siap. Kalau Leo Leba di bawahnya Pak Camat juga. Lauleba Lembata. Iya. Lauleba di saya. Oh di bawah juga Pokoknya ya. 7 kelurahan itu. Bagus itu. Iya. Apa maksudnya? 11 desa 7 kelurahan di saya. Saya lihat pasar-pasarnya bersih Pak. Bapak itu. Kalau saya lihat. Pasar ya Bersih. memang waktu aku masuk itu memang saya sudah buat pernyataan sama masyarakat bahwa saya jadi camat untuk urusin kebersihan aja nggak apa-apa. Yang penting kebersihan dulu ya. Yang paling penting kebersihan dulu. Iya betul Bapak. Nah ini perilaku masyarakat yang mau diajak untuk Berpikir. paham. Ya ya ya. biar peduli lingkungannya jalan. Iya, iya. Bersih sih saya lihat pasar-pasarnya nggak becek, nggak apa, Iya, terus Pak. rapi gitu. Pasarnya Di di Lembata NTT, dekat Alor tuh, dekat Pulau Alor, dekat Kupang, Sekarang jam berapa, Pak? 11 11 lah. 11 lah. berapa? Ya, makasih Pak. Ya. Yang paling penting yang difoto ini Pak, ini difoto. Oh foto tuh, Yang buat isinya kayak gini Maggot. nih. Ini buat Ini makanan maggot calon nih. makanan itu. Ini fermentasi dari sampah organik gitu kan. Terus ini hasil POC nih, pupuk organik cair tuh dari tong 3 biji itu. Kompos tadi. Ini banyak. Ini warga sih tinggal ambil aja ya kalau nggak salah ya. Pak Bibin. Ekoenzim mana ekoenzim? Ekoenzim nih. Nah ini ekoenzim. Ini dari buah-buahan. Itu yang bisa dipakai untuk nyuci piring, bisa untuk nyuci ember sekarang ya. Nyuci ember ini pakai ini Pak, nggak pakai sabun kita. Gue bawa di pesawat bisa nggak? Bisa sih Pak, itu cuman kayak cairan biasa aja. Iya kan? Ekoenzim Tidak terdeteksi. aman. Ini kayak ayam bawa minum aja. Pupuk cair bilang gitu. Iya. Ya nggak usah bilang aja aqua gitu kan. Wah, Kopi gitu. kopi. Boleh sih Pak, nggak meledak dia. Jadi ini ekoenzim itu dari banyak buah-buahan ya. Oh, disemprot ke Ya, hanya buah-buahan. sampah organik. Ya bisa Pak. Supaya nggak bau atau untuk ada yang untuk hama juga bisa. Untuk cuci tangan, untuk cuci bisa. Untuk bersihin kamar mandi itu supaya baunya hilang Pak. Pakai ini. Oh, iya. Jadi nggak pakai sabun kimia. Iya. Macam-macam iya. fungsinya ekoenzim nih. Ini yang buat ibu-ibu nih. Ya. Iya. Ibu-ibu pada ngumpulin buah-buahan itu kalau misalnya buah ada sisa itu Bu? bisa di apa? Iya, gue Dimanfaatkan. minta satu boleh kan? Boleh. Ambil aja, Pak. Boleh, ya. Ya. Mas- Ini mas- pakai tas masuk- aja, Pak. Pakai masukin di tas. sini. Jangan sampai salah minum aja, Pak. Yang Iya. ini aqua,
Yang ini Iya. POC. Terus aku mau tanya Pak Bibin, Silakan Pak. di rumah sakit umum daerah, Ya. sampai saat ini sampah jarum-jarum Aduh, ya. itu masih menumpuk. Itu ada nggak? Harus di insinerator Pak, harus dibakar itu. Harus Jadi dibakar? ada alatnya khusus. Jadi memang gini, di Indonesia insinerator itu masih sangat terbatas. Jangankan di Lembata, di Jakarta aja banyak yang belum diproses secara bakar. Cuman ada beberapa cara insinerator murah lah gitu. Iya. Sebenarnya itu bisa jadi pendapatan daerah dengan cara membentuk kayak pos bijak begini, tapi bisa menampung insinerator. Itu bayar mahal Pak. Ada standarnya dari Departemen Kesehatan. Jadi sampah kesehatan itu harus dibakar dengan cara tertentu supaya tidak menjadi ini. Nah di Indonesia, di Jakarta ini, salah satu bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis insinerator itu. Jadi itu sebenarnya untuk ngebakar limbah rumah sakit. Dan itu tapi nggak semua daerah punya. Jakarta aja banyak yang kabarnya sih saya dengar diam-diam dibuang ke belakang karena saking mahalnya Pak. Jadi rumah sakit tuh nggak tertib gitu. Tapi itu kan bahaya sekali, itu kan mengandung. Iya, itu jadi maksud saya tanya. Bukan hanya itu Pak, bukan hanya jarum ya Pak ya. Dia punya misalnya dioperasi, ada darahnya, Iya. atau ada nanah, atau ada daging manusianya, ada. Iya. Itu kan harusnya kan masuk ke insinerator khusus, dibakar khusus gitu untuk kesehatan gitu. Iya. Tapi itu banyak cara lah itu, metodenya banyak gitu Pak. Dan itu memang harus ada di setiap daerah, harusnya ada. Lembata saya kira harusnya punya satu lah paling nggak. Jadi semua puskesmas segala macam sampahnya harus di insinerator di satu tempat, disertifikasi Pak bahwa sampahnya memang sudah dibakar gitu, sudah dilakukan pemusnahan gitu Pak kira-kira. Iya. Itu yang sekarang berpikir bagaimana melakukan pemusnahan terhadap Gampang Pak. sampah jarum-jarum dan gampang juga Pak, ada caranya. Gampang Iya. kok itu Pak. Kita bisa bikin sendiri juga bisa. Jadi caranya ya tadi ya pakai tabung bekas tabung oksigen atau apa itu dimasukin ke situ, dikasih pressure, dipanasin, udah habis deh. Kan mati, yang penting 300 derajat itu Pak. Iya. Bisa. Insinerator ya. Insinerator Pak. Itu standarnya ada. Ya kita bisa bikin dulu lah kalau memang belum ada yang mahal-mahal. Tapi kan kalau di Jakarta kan rumah sakit banyak, jadi nggak bisa cara-cara sedikit gitu. Dia Iya. langsung besar. Dan itu ada biayanya. Tapi kan kalau di sana ada rumah sakit swasta nggak Pak? Ada Rumah sakit swasta ada juga ya? 2. Oh ada 2, ya. Berarti kan Damian rumah sakit swasta. sama rumah sakit Dan- Bukit. Rumah sakit Iya, Bentor. Dia pakai apa? VR, roda 3 juga Pak. Iya, roda 3. Nanti ada kita lihat situ Pak. Nah, jadi ini semua, Iya, gitu. jadi ini semua adalah yang sudah kita bisa olah. Nah, kita lihat ke depo Pak. Depo ini memang rada-rada nggak terlalu serapih ini, tapi kita rencana mau renovasi. Itu rumah sakit menjadi pikiran saya, Pak. Bisa Pak, itu nggak sulit Pak, gampang kok. Ada perizinan dan sebagainya, tapi sebenarnya kita bisa mulai dulu. Nah, ini agak berantakan Pak. Iya. Ya, tadi Ini kemarin kontainer ada. nih. Nah, ini sampah ini udah nggak terlalu bau karena kan sudah dipisah yang bau-baunya. Jadi ya tinggal begini. Terus ini yang akan diambil sama ini yang masuk ke ini udah akan ambil. Ini kumis ya? Jatahnya kumis nih. Ini akan dipulung nih. Udah ada yang ambil pulung. Batang-batang itu nanti ada yang pulung. Ini diangkat ke TPS. Jadi TPS kita ya cuman ini aja, Pak. Nah, ini udah dipisahin sama dia. Ini diangkat ke TPA. Ini TPA nih. Ini ke TPA, Pak. Ini langsung TPA. Berarti ini organik, anorganik ini? Ini kebanyakan cuman plastik-plastik, yang plastik udah diambil semua, jadi residu lah istilahnya Pak. Yang tidak terpilah lagi, salah satu yang masih ngeganggu saya itu diapers Pak, apa namanya, popok tuh Pak. Iya, popok Nah bayi. itu popok bayi atau popok orang tua, itu yang belum keberes nih, masih ada di sini nih. Tapi itu karena tertutup jadi nggak terlalu bau, Bapak kan nggak terlalu bau kan di sini kan. Ya, ini mau dibawa ke TPA. Ini TPA. Kapan diangkat ya TPA ya? Kan ini nanti ada Amrol yang angkut. Senin ini. ya, Senin diangkat ya. Ini Amrol yang angkut. Alat Ya, itu. Amrol ya betul. Yang pakai ini kan, grok gitu. Ya. Nah, itu dia Amrol, Pak. Jadi kita lakukan ya dengan ala kadar ya seperti ini. Tapi ini udah mendingan daripada Ibu muncul lagi. Tinggalin katanya Pak Didin gitu. Oh. Terus ini. Nah, Bu Diana nih gimana nih? Jelasin nih. Ibu Berarti yang tahu. produksi yang itu lebih banyak ke dedaunan.
dedaunan, Rumah tangga tadi Organik. makan sisa makanan. ya organik, Iya. plastik, karton di sini nih udah dipilah, karton, plastik Iya. yang masih bisa dijual ke sini. Ini yang benar-benar udah nggak bisa diapa-apain lah, Pak. Iya, gitu Pak. Ini Iya. udah benar-benar udah ke TPA, udah nggak ada. Ini yang tinggal dikira 20% itu. Oh. Iya. Jadi iya. sekarang seminggu cuma 2 kali kalau nggak salah ya. Tadi penjelasannya. Hanya Ibu Nani tadi yang residu itu. Iya, iya. Nah, sebenarnya saya nantinya nih kalau kita udah mulai pilah, jadi beliau ini nggak perlu lagi milah-milah lagi kan gitu kan. Kalau ini kan kasihan kan dia masih harus milah-milah lagi. Tuh kan ini kan kurang manusiawi gitu walaupun udah nggak kecampur dengan yang aneh-aneh, Pak. Iya, Ini iya. hanya kering aja, sampah-sampah kering kayak gini. Jadi warga kan, oh ini karton nih bisa dijual. Oh ini bisa diambil. Nah, nanti ya udah dijual, itu kita dibayar bulanan gitu loh sama si pengumpul Ini itu. pemulung yang Ya, sudah pulung pilahin ini. untuk Ya, ini khusus untuk karton dia, ya. ini kan. Tapi kan udah nggak bau, Pak. Di sini juga nggak lihat, Bapak nggak banyak lihat lalat Iya, atau iya. nggak ada. Lalat tadi cuma lihat yang sebelum kita giling ada lalat, tapi itu udah hilang semua. Setelah digiling tadi udah Iya. nggak ada. Karena udah masuk ke ember biru, tutup, udah selesai. Iya, iya. Ini tadi yang kayu-kayu ranting Pak. Kalau ranting dia harganya lebih murah. Hanya 100.000 dibeli. Kalau yang Kayu bisa kayu 150. 150. Tapi ini udah di Ini ambil. ranting-ranting ini. Ya, ini diambil, Pak. Ada yang untuk pabrik tahu itu. Iya, iya.